Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di video saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi, yaitu materinya tentang pengembangan bahan ajar berbasis komputer untuk anak SD. Nah, pengertian pengembangan bahan ajar berbasis komputer untuk anak SD, bahan ajar berbasis komputer adalah bahan ajar yang dikembangkan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai media pembelajaran. Nah, dalam pengembangan bahan ajar, dalam pembelajaran berbasis komputer merupakan kebenaran materi adalah mutlak. Nah, sedangkan menarik atau tidaknya suatu bahan ajar sangat tergantung pada kedekatan bahasa. Selanjutnya, komunikasinya antara penyajian dan penerima pesan, dan hal ini dapat dicapai jika pengembang bahan ajar betul-betul keinginan target memahami betul-betul audiens. Dalam hal ini, siswa tidak perlu seluruh layar dan durasi pengajaran dieksplorasi secara kreatif. Dan adakannya materi pelajaran disajikan dalam visualisasi yang bernada datar dan biasa-biasa aja. Untuk kemudian pada materi tertentu yang menjadi pokok permasalahan, visualisasi diolah secara optimum. Bahkan bila perlu disertai ilustrasi dan gerak animasi maupun video dan suara, narasi analog dan sound effects yang tepat. Penekanan ini akan membuat para siswa merasakan bahwa materi tersebut telah yang menjadi pokok permasalahannya. Pengembangan media pembelajaran berbasis komputer harus dilakukan dengan perencanaan yang matang. Cherumum tahun 2005 merincikan 5 tahap prosedur umum pengembangan media pembelajaran, yaitu ada analisis, desain, baru pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Nah, analisis kebutuhan, analisis instruksional, dan analisis garis besar isi program dilakukan pada tahap pertama. Tahap kedua, yaitu desain, adalah tahap di mana garis besar isi program dijabarkan. Pada tahap ini, desain pembelajaran, desain komunikasi, visual, dan diagram. Alur program dipersiapkan. Tahap berikutnya adalah tahap pengembangan. Nah, pengembangan dilakukan dengan menggunakan dukungan software yang sesuai. Media pembelajaran dikembangkan mengikuti alur yang telah direncanakan. Tahap terakhir adalah tahap implementasi dan evaluasi terhadap penggunaan. Nah, evaluasi juga dilakukan di setiap tahap untuk kemudian dilakukan revisi berdasarkan hasil evaluasi. Nah, selanjutnya ada karakteristik bahan ajar berbasis komputer untuk SD. Bahan ajar berbasis komputer memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dengan bahan ajar biasanya seperti buku, modul, maupun handout. Nah, bahan ajar ini dapat membantu proses belajar mengajar dan dapat dilakukan secara mandiri oleh siswa. Berikut adalah beberapa karakteristik bahan ajar berbasis komputer. Yang pertama, jelas dan menarik. Pemaparan konsep yang jelas dan tampilan yang menarik merupakan hal penting dalam pembelajaran berbasis komputer. Penggunaan bahasa yang lugas, ilustrasi yang jelas, dan detail juga termasuk syarat mutlak dalam pengembangan pembelajaran berbasis komputer. Selanjutnya, yang kedua, mudah digunakan. Nah, bahan ajar berbasis komputer harus mudah digunakan oleh siswa. Itu ada yang ketiga, mempertimbangkan kebutuhan peserta didik. Nah, bahan ajar harus sesuai dengan tuntutan kurikulum dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, yakni bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik dan setting atau
lingkungan sosial peserta didik. Selanjutnya yang keempat, menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Kebanyakan bahasa ajar menggunakan bahasa yang tinggi sehingga membuat siswa kurang menarik dan kurang motivasi untuk belajar. Oleh karena itu, bahan ajar berbasis komputer harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa. Nah, selanjutnya yang kelima, ada efektif. Bahan ajar berbasis komputer harus elektif, digunakan sebagai bahan ajar pada materi yang diajarkan. Itu ada yang keenam, mendukung proses belajar mandiri. Bahan ajar berbasis komputer harus dapat dilakukan secara mandiri oleh siswa. Yang ketujuh, mempertimbangkan karakteristik siswa SD. Nah, pengembangan media PBK harus memperhatikan karakteristik anak usia SD, meliputi aspek psikologis dan sosiologi anak SD. Yang ke-8, ada dalam pengembangan bahan ajar berbasis komputer perlu diperhatikan komponen-komponen seperti bahan menarik perhatian, penyampaian standar kompetensi, tas persyarat, pretest, dan uraian, dan lain-lain. Nah, yang 9, selain itu, ada pengembangan bahan ajar berbasis komputer. Sebaiknya melibatkan pengembangan instruksional, yaitu ahli media dan ahli materi. Nah, selanjutnya, kekurangan dan kelebihan bahan ajar berbasis komputer untuk SD. Pengembangan bahan ajar berbasis komputer memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, berikut adalah beberapa kelebihan pengembangan bahan ajar berbasis komputer untuk anak SD. Yang pertama, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan pengembangan bahan ajar berbasis komputer, siswa dapat belajar dengan lebih interaktif dan menarik. Hal ini dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa dalam belajar. Yang kedua, dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. Nah, bahan ajar berbasis komputer dapat membantu siswa memahami materi dengan lebih baik dan lebih cepat. Selain itu, siswa dapat belajar dengan tempo yang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan teknologi penggunaan bahasa ajar berbasis komputer. Nah, dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan teknologi yang diperlukan di era digital saat ini. Nah, yang keempat ada sekilas. Siswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja dengan bahan terbuka berbasis komputer. Hal ini dapat meningkatkan pembelajaran. Namun, pengembangan bahan ajar berbasis komputer juga memiliki beberapa kekurangan, antara lain yang pertama ada keterbatasan interaksi. Siswa mungkin kurang mendapatkan interaksi dengan guru dan teman sekelas dalam pembelajaran berbasis komputer. Nah, yang kedua ada keterbatasan akses. Tidak semua siswa memiliki akses ke perangkat komputer dan internet yang diperlukan untuk pembelajaran berbasis komputer. Nah, ada juga yang ketiga, ketergantungan pada teknologi. Jika terjadi masalah teknis seperti gangguan jaringan atau kerusakan perangkat, pembelajaran dapat terganggu. Nah, selanjutnya ada yang keempat, kurangnya pengawasan. Siswa dapat kehilangan fokus dan menunda-nunda waktu belajar jika tidak ada pengawasan yang memadai. Dalam pengembangan bahan ajar berbasis komputer, perlu diperhatikan kelebihan dan kekurangan tersebut agar dapat memaksimalkan manfaat dan mengatasi kendala yang mungkin terjadi. Selanjutnya, manfaat pengembangan bahan ajar berbasis komputer untuk SD. Nah, pengembangan bahan ajar berbasis komputer memiliki manfaat yang signifikan. Dalam pelajaran di SD, berikut adalah beberapa manfaat pengembangan bahan ajar berbasis komputer untuk SD.
Nah, yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisien dalam pembelajaran. Dengan adanya bahan ajar berbasis komputer, peserta didik dapat memahami materi dengan lebih cepat dan baik, sehingga waktu pembelajaran dapat dimanfaatkan secara lebih efektif. Nah, yang kedua, ada menarik minat peserta didik dalam pembelajaran. Bahan ajar berbasis komputer dapat disajikan dengan cara yang lebih menarik dan interaktif, sehingga dapat meningkatkan minat peserta didik dalam belajar. Nah, yang ketiga, ada meningkatkan hasil belajar peserta didik. Penelitian menunjukkan bahwa bahan ajar berbasis komputer lebih efektif digunakan sebagai bahan ajar pada materi tertentu, seperti matematika, dan dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Yang keempat, memudahkan guru dalam mengelola pembelajaran. Dengan adanya bahan ajar berbasis komputer, guru dapat lebih mudah mengelola pembelajaran dan memberikan bimbingan kepada peserta didik. Yang kelima, memperkaya sumber belajar. Bahan ajar berbasis komputer dapat menjadi alternatif sumber belajar yang dapat akses oleh peserta didik di mana saja dan kapan saja. Dengan manfaat-manfaat tersebut, pengembangan bahan ajar berbasis komputer dapat menjadi solusi yang efektif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di SD. Selanjutnya, cara mengintegrasikan bahan ajar berbasis komputer SD. Nah, berikut adalah beberapa cara mengintegrasikan bahan ajar berbasis komputer dalam pembelajaran siswa SD, yaitu yang pertama, menyediakan akses ke perangkat komputer dan internet di sekolah atau di rumah siswa untuk memungkinkan siswa mengakses bahan ajar berbasis komputer. Nah, kemudian yang kedua, menggunakan media pembelajaran berbasis komputer seperti PowerPoint, video compact disc, dan film sebagai bahan ajar tambahan yang menarik dan interaktif. Yang ketiga, menggunakan multimedia pembelajaran seperti pembelajaran bahasa Indonesia, fisika, sains, geografi, dan lain-lain untuk memperkaya pengamalan belajar siswa. Dan yang keempat, menggunakan bahan ajar interaktif seperti game edukatif untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Selanjutnya, yang kelima, mengembangkan bahan ajar berbasis komputer yang disesuaikan dengan karakteristik siswa SD, seperti menggunakan bahasa yang mudah dipahami, tampilan yang menarik, dan interaktif yang mudah. Selanjutnya, yang keenam, dapat melibatkan guru dan siswa dalam proses pengembangan bahan ajar berbasis komputer untuk memastikan bahan ajar tersebut sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, yang ketujuh, dalam mengintegrasikan bahan ajar berbasis komputer dalam pembelajaran siswa SD. Perlu diperhatikan bahwa bahan ajar tersebut harus disusun secara sistematik dan terstruktur, memiliki pemaparan konsep yang jelas dan tampilan yang menarik serta mudah digunakan. Nah, itulah materi penjelasan dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.